Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Media Aktualisasi Diri episode 3 dengan tema Menggali Data Memperkaya Fakta. Baik hadirin sekalian, untuk memulai acara ini marilah sejenak kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Bapak Zulkifli. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Ari, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman semua di provinsi maupun di kabupaten kota. Mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tentu pada siang hari ini kita bersyukur karena masih dikarenai kesehatan untuk menjalankan seluruh aktivitas yang dibebankan kepada kita semua. Hari ini saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman semua yang hadir, terutama yang hari ini menjadi narasumber Mas Joko Ade Nursil, yang tentu kegiatan yang ingin kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan akan membawa pengayaan untuk kita semua. Saya juga pengen mendengar tadinya bahwa implementasi terkait dengan berakhlak itu sesuatu yang tidak mudah untuk kita sampaikan kepada semua khalayak. Dan tentu teman-teman semua patut untuk kita simak nantinya apa yang disampaikan oleh Mas Ade, walaupun jamnya jam yang sangat mengkhawatirkan kayaknya juga. Jadi mungkin Mas Ade sambil diberikan candaan saja kita dalam menjalankan apa yang nantinya mau disampaikan. Dan ke depan, ini saya dengar episode yang ketiga ya Mbak Arif ya, ke depan mungkin juga bahwa terkait dengan kegiatan ini sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh provinsi mungkin Mbak Rahma, tapi juga narasumbernya sekali-sekali dari kabupaten kota gitu mungkin. Sehingga pengayaan itu muncul tidak hanya dari atas, tetapi juga bisa dari bawah. Teman-teman semua, saya tahu bahwa saat ini penilaian berakhlak itu sendiri, baik di dalam KIPAP maupun di dalam penilaian yang ada di kita, itu masih dalam bentuk format yang tidak lurus formatnya. Kalau boleh dibilang KIPAP kita itu kalau bisa diisinya 90 aja gitu. Kalaupun ada yang lain itu juga enggak. Nah, ini kenapa jadi bisa seperti itu? Karena kita sendiri tidak tahu sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berakhlak itu? Kegiatan-kegiatan seperti apa sih sebenarnya yang harus ada yang akan menjamin bahwa perilaku kita memang sudah perilaku yang cocok. Hari ini, monggo kita simak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Ade. Dan saya harapkan teman-teman yang memiliki kesempatan sebaiknya memperhatikan dengan sebaik. Begitu yang dapat saya sampaikan, teman-teman semua. Sukses untuk teman-teman di provinsi yang sudah menyelenggarakan dan teman-teman semua yang mendengarkan atau menyimak kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zulkifli. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum masuk ke acara pemaparan materi.
Kepada Bapak Ibu kami persilakan mengaktifkan kamera pada device masing-masing. Iya, baik. Kepada yang belum mengaktifkan kamera, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu, karena kita akan ada sesi dokumentasi sebentar. Iya, baik. Kepada panitia kami persilakan mengambil dokumentasi. Oke, makasih Mbak Ari. Ini ada 9 layar Bapak Ibu. Kita mulai dari layar pertama dulu. Oke, layar kedua. Oke, layar ketiga. Oke, layar keempat. Oke, layar kelima. Oke, layar keenam. Oke, layar ketujuh. Oke, layar kedelapan. Oke, layar ke-9. Terakhir, ada 10 layar terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo Mbak Ari dilanjut. Terima kasih Mas Arga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Joko Ade Nursiono. Kepada Bapak Joko kami persilakan. Terima kasih Mbak Ari. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Oke. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis di kamera laptop saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Zulkifli, kepala PPS Kabupaten Kota yang sempat ikut atau join dengan kita semua pada siang hari ini menjelang sore. Sebelumnya saya ingin share screen ya untuk pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, jadi di sini saya sedikit berbagi mengenai pengetahuan mengenai bagaimana kita menggali data dan memperkaya fakta. Jadi data yang kita kenal selama ini memang banyak variasinya, kemudian sumbernya juga berlimpah ya, apalagi dengan kehadiran istilah-istilah yang modern seperti big data gitu ya. Kita dihadapkan pada beragam pilihan data dan lantas itu menimbulkan sebuah pertanyaan gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menggali informasi, menggali insight gitu ya, dan memperkaya pengetahuan kita terhadap fakta-fakta yang berada di lingkungan sekitar kita, baik untuk dalam rangka menggali informasi sendiri, kemudian bagaimana kita menggunakan data itu untuk kepentingan kebijakan, kebijakan. Yang pertama, saya akan menyampaikan outline dulu, jadi ada pendahuluannya, kemudian teknik scraping ya. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai teknik scraping, kemudian tantangannya seperti apa, kemudian niat untuk bisa scraping itu apa aja gitu.
kemudian memanfaatkan dari hasil scraping data itu seperti apa. Kemudian lanjut di visualisasi data dengan tab view ya. Jadi tab view ini nanti saya terangkan sekilas gitu ya. Kemudian mengenai kelebihan tab view sendiri dalam visualisasi data dan pemanfaatannya. Nah, untuk pendahuluan, di sini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa data itu sendiri adalah sesuatu yang luas, sesuatu yang bahkan random gitu ya Bapak Ibu. Jadi, ketika kita dihadapkan pada data yang bervariasi seperti ini ya, ada warna kuning ya, warna merah misalnya, kemudian warna biru dan hijau gitu ya. Dia tidak beraturan gitu, dia bercampur gitu ya. Baik itu data yang terstruktur maupun tidak struktur dan semi terstruktur itu, dalam kenyataannya kita hadapi saat ini. Nah, ketika data yang random itu kemudian kita kelompokkan gitu ya. Jadi yang kuning, berkelompok dengan yang kuning, kemudian yang biru juga berkelompok dengan yang, biru, kemudian yang merah juga yang merah ini, akan memberikan sebuah kondisi yang lebih baik gitu ya. Untuk kita bisa menganalisa data itu sendiri. Tapi untuk lebih baiknya, untuk lebih, mendalam mengenai analisanya, kita perlu menata ulang, mengkonfigurasi ulang bagaimana data itu bisa memberikan pesan, informasi kepada kita, eee, bagaimana sih kondisi data itu bisa digunakan untuk perencanaan atau pengambilan keputusan gitu ya. Di sinilah, kita dihadapkan pada istilah insight. Jadi dengan menata seperti ini ya, kita jadi tahu bahwa data yang paling banyak adalah data yang berwarna merah seperti itu. Kemudian data yang paling sedikit adalah data yang berwarna hijau seperti itu. Di era data science itu sendiri kita banyak mengenal istilah-istilah baru Bapak Ibu, dari mulai, big data, kemudian artificial intelligence, kemudian data mining dan data engineering. Sebenarnya konsep-konsep ini sudah lama dikenal, hanya saja, booming-nya itu akhir-akhir ini ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini, data science dan konsepnya itu mulai kenal dan diaplikasikan baik di sektor, eee, pemerintah, sektor swasta, sektor finansial atau sektor, non finansial gitu. Nah, salah satu konsep yang biasa kita kenal ya, akhir-akhir ini yang lagi booming yaitu big data. Jadi big data ini adalah, sebuah konsep data yang, paling tidak memenuhi 3P sampai 5P ya paling tidak, yaitu, volumenya besar, kemudian, variety ya, jadi bervariasi, kemudian velocity, atau memiliki kecepatan update yang tinggi gitu. Kemudian ada juga artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang, biasa kita temui di, eee, peralatan-peralatan pabrik ya. Jadi alat-alat mekanik yang dulunya itu bersifat manual, sekarang dengan artificial intelligence, kita bisa melihat kecanggihan-kecanggihan alat perusahaan itu bisa, memproduksi barang, bahkan jasa. Itu secara, otomatis gitu. Kemudian konsep data mining. Jadi data mining ini, sebenarnya, lebih dekat ke data modeling. Jadi bagaimana kita memodelkan, sebuah data untuk memperoleh, insight atau memperoleh informasi-informasi mengenai misalkan pengaruh, mengenai pengelompokan dan segala macamnya. Kemudian ada juga
data engineering. Jadi di sini sebenarnya konsep lamanya itu ya pengumpulan data itu sendiri. Tetapi dengan sentuhan teknologi, maka lahirlah konsep data engineering. Jadi data engineering ini bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada untuk mengenerate atau mengumpulkan data. Nah, salah satu teknik yang digunakan dalam konsep data engineering yaitu scraping sama raw cloning gitu. Yang biasa kita kenal di istilah istilah saat ini ya. Jadi ada scraping, ada cloning. Nah, scraping sendiri itu adalah proses penambahan atau akuisisi sebagian ya. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa sebagian data dari internet secara otomatis gitu. Sedangkan cloning dia lebih ke akuisisi seluruh dari seluruh data diakuisisi gitu. Itu bedanya cloning sama scraping. Nah, sesi kali ini nantinya akan saya sedikit tunjukkan bagaimana kita memperoleh data dengan menggunakan scraping menggunakan aplikasi R atau bahasa pemrograman R seperti itu. Lebih jauh beberapa teknik scraping itu sendiri dapat kita lakukan dalam 3 jenis ya. Yang pertama dengan teknik inspect elemen sebuah situs gitu ya. Jadi dengan kita melakukan highlight terhadap beberapa objek yang berada di dalam situs atau website gitu ya. Kemudian ada juga yang memanfaatkan API ya, memanfaatkan API yang namanya dalam bahasa bahasa mudahnya kunci masuk untuk memperoleh database itu ya. Jadi dia bentuknya semi terstruktur nantinya misalkan dalam bentuk JSON gitu ya. Kemudian ada teknik melakukan remote situs, biasanya ini pakai Selenium. Kemudian Selenium di Python, kemudian scraping gitu ya, di Python ini banyak digunakan untuk melakukan remote situs itu terhadap situs-situs yang memiliki informasi-informasi yang bersifat publik gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa informasi-informasi yang kita peroleh untuk penerapan scraping ini itu adalah informasi-informasi yang bersifat publik gitu ya. Jadi inilah sebabnya bahwa teknik scraping maupun cloning itu secara hukum masih debatable ya. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh gitu. Kemudian nah tantangan dari scraping sendiri itu setidaknya ya ini kalau saya ringkas itu ada sebanyak 5 ya. Yang pertama skill dan experience. Jadi seberapa besar atau seberapa banyak pengalaman dan apa namanya, kemampuan dalam melakukan teknik scraping itu sejauh ini masih menjadi tantangan. Apalagi kalau kita menghadapi situs-situs yang memang strukturnya itu lebih rumit gitu ya. Kemudian yang tantangan kedua adalah struktur situs-situs sendiri ya, misalkan bahasanya HTML, XML gitu ya. Itu biasanya setiap situs karena berbeda strukturnya, maka kita juga kewalahan gitu ya. Jadi ini tantangan dalam dunia scraping. Kemudian status hukumnya gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi ada apa, ada benang merah bahwa selama data atau informasi itu hanya digunakan untuk apa ya, keperluan-keperluan positif, kemudian tidak digunakan dalam hal-hal yang merugikan pihak-pihak lain, itu ada yang berpendapat membolehkan seperti itu. Kemudian tantangan dari website itu sendiri itu
ketika datanya itu kompleks gitu. Jadi ketika datanya itu ada yang apa namanya, karakter, ada yang, angka gitu ya, kemudian ada juga yang gambar, kemudian suara gitu. Nah ini tentu menjadi tantangan, tersendiri dari, SPM. Dan yang kelima itu bagaimana dengan hasil teknik SPM ini kita bisa, memberikan manfaat atau menambah value dari, data sehingga nantinya, diharapkan, akan, menciptakan insight bagi, pengambil kebijakan seperti itu. Adapun solusi dari tantangan ya, tantangannya ini, ada caranya gitu ya, yang pertama kita bisa melatih ya, kita bisa berlatih, jadi berlatih terus-menerus gitu ya, karena memang, konsep untuk bisa mahir seperti ini kita harus menghadapi banyak ya, banyak, banyak situs ya, banyak situs. Sehingga kita bisa mahir dalam melakukan scraping. Kemudian, belajar NLP juga natural language processing. Jadi di sini bagaimana kita, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh mesin, gitu ya, yang bisa, menjadi jembatan interaksi kita dengan mesin itu kita, bisa pelajari. Kemudian, tadi karena status hukumnya masih debatable ya, jadi konsumsi internal itu lebih baik. Jadi ketika kita memperoleh datanya gitu ya, mungkin hanya untuk keperluan riset misalkan, atau keperluan analisis, atau keperluan untuk mendukung, official statistik misalkan, itu, masih, dalam koridor gitu, dalam koridor dibolehkan. Kemudian, kita juga bisa memperkaya, keahlian scraping dengan cara, mengikuti beberapa webinar gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kiat untuk bisa mahir, scraping. Bapak Ibu bisa belajar dengan membaca dan mempraktekkan ya. Jadi ada banyak situs-situs di internet itu yang mengulas bagaimana cara melakukan scraping gitu. Kemudian, berbaur dengan komunitas-komunitas, programmer ya, atau data scientist gitu ya. Biasanya mereka, selalu update mengenai teknik-teknik, data engineering seperti ini gitu. Kemudian melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang, memang memiliki akses terhadap, informasi mengenai, website ini. Kemudian selain ini kita bisa juga belajar dari buku, kemudian YouTube dan, mengikuti beberapa webinar terkait, eee bagaimana kita melakukan, web scraping untuk memperoleh ya, untuk mengakuisisi data, seperti itu. Lanjut mengenai kelebihan R sendiri. Jadi, kenapa, saya menggunakan R ya dalam session kali ini ya. Jadi yang pertama karena R itu efisiensi di teknisnya Bapak Ibu. Jadi, mungkin ini relatif ya. Jadi beberapa proses atau, eee, penerapan ya, teknik web scraping dan lain-lain, analisis data gitu ya, itu R bisa lebih efisien teknis gitu. Jadi tidak banyak, sintaks yang, dituliskan. Kemudian R itu bisa juga digunakan untuk scraping dan crawling, misalkan, crawling datanya Twitter gitu ya, scraping berita, situs, dan yang lain. Kemudian untuk uji hipotesis itu bisa digunakan dan berikutnya R ini bisa digunakan untuk, berinteraksi dengan mesin ya, menggunakan, natural language, processing. Selain itu, kemampuan dari R ini juga bisa kita gunakan untuk
olah data. Jadi tadi ya, jadi datanya itu misalkan data yang memiliki kecepatan update yang tinggi gitu ya, itu kita bisa menggunakan R. Dan yang terakhir adalah, digunakan untuk modeling. Jadi bagaimana kita misalkan melakukan analisis, time series gitu ya, regresi dan kawan-kawan. Nah, ini adalah beberapa pemanfaatan dari, teknik scraping yang pernah saya, lakukan, yang pernah saya praktekkan. Nah, ini misalkan untuk, mendukung fenomena penanggulangan provinsi maupun kabupaten kota. Memang untuk, berita online ya, ini saya sebenarnya berita online. Memang berita itu berita online itu, relatif ya, artinya kita perlu melakukan, verifikasi maupun validasi di lapangan. Tetapi, apalagi saat ini ya, jadi adanya keterbatasan adanya keterbatasan biaya, tenaga dan waktu, kita tentu perlu menjangkau lebih gitu ya, untuk bisa memperoleh fenomena-fenomena yang mendukung PTRI, yang mendukung, perekonomian ya, yang mendukung official statistik gitu. Nah, informasi atau fenomena yang paling dekat dengan kita adalah media, gitu. Makanya kita, bisa menggunakan media untuk, memperoleh fenomena pendukung official statistik, baik di level provinsi, kabupaten maupun nasional gitu ya. Nah, di sini saya perlihatkan ya sekilas. Jadi di sini, hasilnya itu, ada judul berita gitu ya, ada judul berita, tanggal berita, kemudian isi berita. Ini dari beberapa sumber ya, jadi dari beberapa sumber yang, eee, insyaallah kredibel gitu, insyaallah kredibel. Beritanya dari berita acara, dan di sini kita bisa juga mengestimasi, berita itu masuk lapangan usaha mana gitu. Ini untuk, apa namanya, untuk mendukung mendukung official statistik terutama PDRB ya, PDB, PDRB bisa. Dan kemudian, untuk melihat perkembangan lowongan kerja di Jawa Timur, hasil scraping ini bisa juga divisualisasikan dalam bentuk dashboard, seperti itu. Dalam bentuk dashboard-nya nanti, kita bisa melihat itu, bagaimana euforia, bagaimana, animo gitu ya, pencari kerja saat ini gitu ya. Itu kita bisa melakukan, web scraping terhadap situs-situs lowongan kerja, dan ini coba saya terapkan di Jawa Timur gitu. Nah, ini hasilnya itu saya olah pakai, Looker Studio. Jadi, hasil web scraping itu, eee, kalau kita bisa mengolahnya itu akan, lebih memberikan insight gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat bahwa, hingga bulan Mei ya, hingga bulan Mei kemarin itu di Jawa Timur itu terpantau ada 2.700, lowongan. Hah? Oh, betul Bapak Ibu. Baik, ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi layarnya masih freeze ya. Jadi hasil dari, web scraping
Lawanannya itu, saya olah menggunakan Local Studio itu menghasilkan insight seperti ini Bapak Ibu. Jadi per bulan Mei itu jumlah lawan yang di Jawa Timur itu mencapai 2.700 lawan kerja ya. Dan yang paling banyak itu di wilayah Surabaya. Gitu. Nah, dengan menggunakan hasil dari website ini, kita bisa melihat wilayah-wilayah mana saja yang paling banyak lawan kerjanya, termasuk juga posisinya. Gitu. Kayak ini kan kayak konten creator seperti itu. Kemudian kemudian dari hasil website itu juga kita bisa juga melihat perkembangan harga makanan dan non makanan ya, di wilayah Jawa Timur. Ini saya coba menggunakan API-nya Sesama Bako ya. Jadi saya coba ambil akuisisi ya, akuisisi pakai API-nya Sesama Suara Bako. nggak Kemudian jelas. saya coba kenapa? Suaranya kurang Kenapa? jelas. Halo, tes. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Halo, tes. Gimana? Suara saya terdengar? Dengar jelas, Mas. Sudah jelas, Mas Joko. Mas, jelas. Jelas, Pak. Ya, jadi untuk hasil website data satu Bako ini coba saya tuangkan itu memperoleh hasil ya, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk melihat perkembangan harga beberapa komoditas makanan dan non makanan itu kita bisa mengolah kembali gitu ya, misalkan ini menggunakan Local Studio gitu ya. Jadi ini kita bisa milih ya, gitu. Ini seperti ini. Nah, untuk hasil lainnya misalkan dari apa namanya, situs lowongan kerja itu kita bisa juga menggunakan storytelling gitu ya. Jadi yang saat ini lagi tren itu adalah web storytelling gitu ya. Jadi hasilnya itu bisa lebih lebih bervariasi, lebih berbicara gitu ya, lebih berbicara untuk mensosialisasikan data BPS gitu ya. Misalkan ini visualisasi worker gitu ya. Worker adalah salah satu jenis pekerjaan dengan apa namanya, dengan kontrak jangka pendek gitu ya Bapak Ibu. Ini saya tuangkan dalam bentuk web storytelling. Ya, jadi seperti Suaranya ini. kok Gano? Kita bisa menggunakan web storytelling untuk membuat sebuah data itu lebih berbicara gitu. Dengan menggunakan data-data yang tersedia di BPS.
Nah ini, saya kombinasikan antara hasil web scraping dengan, data-data yang telah ada di, BPS ya. Jadi, lebih, mengena gitu ya. Jadi kita berusaha untuk, menyatukan, mengelaborasi antara data-data BPS dengan data-data yang lainnya, terutama big data gitu. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan, data hasil sensus penduduk itu ya, Bapak Ibu, terutama yang, ini data migrasi ya, karena selama ini kan data migrasi sepertinya, kurang maksimal untuk diangkat gitu. Jadi saya coba elaborasikan dengan data-data yang telah ada. Baik itu, mengenai, data storytelling-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan hasil web scraping itu untuk, melihat, intensitas pemberitaan isi buruk di Indonesia gitu. Nah, ini saya menggunakan AdBlue kalau ini. Ini saya akuisisi dari, setiap berita detik.com untuk melihat, seberapa intensitas pemberitaan mengenai, isi buruk yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi, hasilnya seperti ini. Ya meskipun kita tetap perlu hati-hati karena, intensitas itu juga bukan menunjukkan jumlah ya. Jadi, kita tetap perlu memberikan disclaimer terhadap hasil-hasil analisa kita. Dari pemanfaatan, scraping dengan R. Kita lanjut ke AdBlue. Jadi, di era data science selain tadi ya, jadi ada data engineering, kemudian big data, kemudian konsep, artificial intelligence gitu ya. Kita juga, memperoleh istilah-istilah baru gitu ya, karena memang memperoleh sentuhan teknologi gitu ya. Misalkan data pre-processing gitu, jadi artinya kita memproses sebuah data menggunakan aplikasi atau, bahasa-bahasa pemrograman seperti itu. Kemudian termasuk data eksplorasi gitu dan, data visualisasi. Nah, salah satu alat untuk memvisualisasikan data adalah Tableau gitu. Nah, paling dasar memang ada Excel gitu, ada, eee, apa namanya, PowerPoint, kemudian ada sekarang banyak sekali. Nah, salah satu dari kemampuan Tableau ini adalah dia bisa, mengolah atau memvisualisasikan data itu untuk yang data ukuran besar. Jadi dimensinya yang besar itu dia sangat, powerful gitu ya, selain Power BI juga gitu. Kelebihan app itu sendiri kalau menurut saya ya, jadi, mudah karena memang tekniknya itu hanya drag and drop gitu. Kemudian ada yang ada yang pakai coding, ada yang, tanpa coding, jadi fleksibel penggunaannya. Kemudian hasil visualisasinya itu, lembut gitu ya, smooth gitu. Dan untuk bahasanya itu juga bisa terintegrasi dengan bahasa pemrograman R maupun, Python. Kemudian kapasitasnya juga besar karena bisa menampung data-data yang berdimensi besar. Dan yang terakhir dia sifatnya efisien karena Tableau ini dia dalam satu aplikasi itu dia sudah bisa, kita gunakan baik untuk visualisasi, per
update gitu ya. Kemudian kita bisa membuat dashboard dan, storytelling-nya kita juga bisa gitu ya. Jadi dalam satu halaman gitu, kita bisa, melakukan pemrosesan visualisasi data itu dalam 3 jenis visualisasi gitu. Nah, ini adalah beberapa pemanfaatan AppView yang pernah saya terapkan untuk data-data, eee, BPS Provinsi Jawa Timur ya terutama. Misalkan ini visualisasi hasil sensus penduduk, Jawa Timur ya 2020 ini coba saya visualisasikan. Nah, di AppView ini kita bisa melakukan customize ini, jadi kita bisa melakukan customize. Nah, ini bentuknya sudah, storytelling gitu ya. Jadi kita bisa men-customize. Kemudian ini juga, eee, bentuk-bentuk dari visualisasinya juga, lebih fleksibel gitu ya. Nggak hanya grafik, garis gitu ya. Dia bisa dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas kita gitu. Ini beberapa penduduk ketika kita highlight itu juga, interaktif gitu. Dia langsung menunjukkan, nilai-nilai datanya. Jadi untuk bentuk-bentuk, visualisasinya kita juga bisa pilih dengan, mudah gitu ya, hanya sekedar drag and drop gitu ya. Tetapi untuk beberapa visualisasi memang, kita perlu kemampuan, coding gitu ya, jadi ada sedikit coding ya, seperti kayak gini kita perlu coding. Jadi nanti ya bisa, coding maupun, tanpa coding. Kemudian, saya juga pernah ini, melakukan visualisasi hasil survei dampak Covid ya, terhadap perilaku usaha sama gitu, ini pakai app juga. Kemudian kita juga bisa, melakukan visualisasi hasil survei pola distribusi gitu ya. Ini coba saya olah, pola distribusi hasil, tahun 2020 ya. Jadi pada waktu itu, masih bentuknya PDF gitu, saya pindahin satu ke satu. Ya, jadi seperti ini, pola distribusi perdagangan beras, minyak goreng, telur dari dan keluar Jawa Timur gitu. Nah ini kalau pakai app itu Bapak Ibu, kita bisa secara apa ya, sesuai kreativitas kita itu untuk melakukan, visualisasi interaktif. Misalkan kita klik telur gitu ya, terus ini telur itu kemana saja, kita tahu gitu ya. Misalkan minyak goreng distribusinya ke mana saja itu kita tahu, sampai, yang paling jauh, wilayahnya kita tahu, termasuk beras. Dan, ada juga data ekspor impor ya, data ekspor impor kita coba olah, dengan menggunakan AppView itu hasilnya seperti apa gitu. Ini saya coba, data ekspor impor Indonesia, BPS ya, 2020 misalnya. Itu, kita bisa membuat seperti ini. Jadi ini namanya diagram Sunday gitu. Jadi kita bisa tahu, aliran ekspor impor, eee, menurut negara ya, menurut negara asal dan tujuan tahun 2020 itu kemana saja. Misalkan dari Indonesia ini kemana saja, itu kita tahu termasuk, volumenya. Artinya lebih, bisa, lebih interaktif gitu.
tidak munu gitu ya. Baik, itu adalah akhir dari, pemaparan teoritis gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang, saya coba untuk berbagi bagaimana, praktek melakukan stretching gitu ya. Nah, untuk melakukan stretching yang kita perlu siapkan adalah aplikasi L-nya, Bapak Ibu. Ya, kelihatan ya. Jadi, kita perlu siapkan, seperti ini. Nah, beberapa data atau fenomena yang akan kita ambil itu bisa bisa kita peroleh dengan, sedikit melakukan, voting gitu ya, Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau, melihat data harga emas misalnya. Nah, misalkan di situsnya Antara Jatim. Ini kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Nah, kita mau mengambil informasi, mengakuisisi informasi mengenai harga emas. Nah, di situs ini itu terdapat, beberapa informasi ya, beberapa berita mengenai harga emas antam. Nah, ini secara pola itu terlihat sama di dunia. Nah, ini kita coba, akuisisi ya, seperti itu. Jadi, beberapa library yang perlu kita aktifasi adalah seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dulu beberapa package, yang, kita gunakan ya. Jadi ada namanya library Elfos. Elfos ini adalah library atau, package ya. Jadi dia fungsi dalam package itu, package-nya Elfos, dia fungsinya untuk, kita gunakan dalam web scraping atau crawling ya. Kemudian DPLDL ini gunanya untuk, melakukan manipulasi data, kemudian StringL ini untuk mengolah teks, kemudian loop ini, untuk mengubah ya, untuk memanipulasi data-data yang formatnya itu, date ya, tanggal, waktu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita coba,
melihat atau mengenalkan deklarasi URL dulu. Nah, di sini kita ambil Jatim Antara News ya. Jatim Antara News kita copy. Nah, itu seperti ini kita coba run. Kemudian kita coba baca laman. Nah, saat kita run, di situ ada URL ya. Nah, saat kita run itu muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah terbaca laman HTML-nya. Kemudian kita coba men-spread judulnya. Nah, ini fungsinya untuk melakukan instruksi berantai, namanya pipelines. Nah, di sini kita perlu alat namanya Slacker Gadget, diaktifasi di internet ya. Jadi Slacker Gadget ini dia berfungsi untuk melakukan seleksi terhadap objek-objek yang ada di dalam HTML. Jadi seperti ini. Kalau kita gerak-gerakan dia seperti meng-highlight otomatis. Ketika kita klik itu beberapa objek itu dia terseleksi. Nah, ini ada 292 objek yang terseleksi. Misalkan kita mau seleksi yang judul yang utama aja yang di sini, maka kita klik yang di sini. Sehingga muncul di sini 10 objek. Nah, yang kita copy paste adalah yang di sini ada kode ini ya, simple ini ya. Kita copy paste. Kita copy paste di sini kemudian kita run. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini, kemudian yang kita mau ambil adalah teksnya saja.
Nah, sehingga nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini, nilai Antam gitu ya. Itu ada 10 berita sesuai dengan yang ada di, halaman ini. Kemudian dari data ini kita cobakan sehingga muncul judul ada di sini. Kemudian kita mau mengambil tanggalnya sama, jadi langkahnya sama, kita seleksi tanggalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi kita copy paste, kemudian kita deklarasikan tanggal. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Sehingga ketika kita run, itu akan muncul tanggal seperti ini. Nah, nah di sini ada tantangan lagi karena ini datanya tidak terstruktur gitu ya, jadi campur aduk. Ada yang 4 jam yang lalu, ini mau kita ganti hari ini gitu. Kita ganti pakai ini aja. Hari ini 10 ya, 11 ini. Nah, ini kita taruh dulu, kemudian kita jadikan satu data frame. Jadi, Antam gitu ya, Antam, kemudian data frame, kemudian judul, kemudian tanggal. Ini kita run, sehingga muncul dua data ya di sini. Kemudian ini kita run lagi. Sehingga kita memperoleh sebuah data dengan judul sama tanggal berita. Kemudian kita coba ganti 4 jam yang lalu ini dengan ini ya, tanggal 11 Juli misalkan. Jadi besok di sini fungsinya adalah untuk mengganti teks. Jadi teksnya ini kita ganti. Ketika kita run, maka di sini sudah berubah menjadi 11 Juni gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu dengan menggunakan library loopbackend tadi, dengan menggunakan loopbackend tadi ya, kita coba mengubah ini kan karakter. Nah, ini tipe datanya karakter gitu ya, tanggal ini tipenya karakter, kita ubah menjadi waktu gitu ya. Kita ubah formatnya menjadi tahun, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian kita run.
Nah, di sini ada jalan. Nah, setelah itu kita coba menggunakan DMY ini ya. Jadi di bangun. Sepertinya ada kesalahan di ininya ya, apa namanya, apa, formatnya ya. Jadi di sini nanti, akan muncul harusnya ini akan muncul tanggal gitu ya, Bapak Ibu. Nah itu, nanti coba akan saya kirimkanlah, perbaikannya ya, sikap perbaikannya. Nah, kemudian setelah kita, apa namanya, memperoleh berita itu, kita coba, ini, kita coba ekspor ya. Kita coba ekspor datanya dalam bentuk misalkan Excel. Nah, untuk, melakukan ekspor data kita bisa menggunakan OpenSLS. Ini untuk melakukan ekspor data dari R, menjadi, Excel gitu. Kita perlu deklarasi namanya, kemudian, disimpannya itu dalam bentuk apa gitu. Nah, maka ketika kita buka di bagian dokumen, di sini, sudah muncul, apa namanya, hasilnya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi, dari data tidak terstruktur tadi menjadi data terstruktur. Nah, bagaimana kita melakukan ekspor data dari, R menuju ke Google Sheet ya. Ini kita, gunakan library ini namanya Google Sheet Core. Nah, di sini kita mau, memanggil dulu tempatnya, ada di mana. Misalkan kita deklarasi my sheet gitu ya. Kemudian, pakai ini perlu auto dan apa namanya, autentikasi gitu. Jadi kayak semacam, apa namanya, izin gitu menuju ke, akun, Drive kita. Ini kita bisa menggunakan email. Ya, jadi kita autentifikasi dulu, kita memberikan izin kepada email kita, baru kemudian kita, eee, panggil gitu ya.
Nah, ini coba kita panggil di Google Sheet yang telah saya siapkan. Nah, jadi awalnya data ini, kemudian kita coba ini kita paste, copy paste, kita paste di sini. Kemudian kita run. Nah, sehingga di sini muncul ya MySheet ya. MySheet kemudian di sini kita mau mengekspor data ini, data apa namanya Antam ini, data Antam ini ke Google Sheet. Kita bisa menggunakan fungsi write sheet, kemudian kita ketik Antamnya, jadi kemudian MySheet. Nah, yang terakhir adalah pada sheet berapa kita mau ekspor gitu ya. Jadi datanya ini kita mau ekspor di sheet berapa. Di sini kan namanya sheet 1, maka kita tuliskan di sini sheet 1. Ketika kita run, maka di sini otomatis berubah gitu ya. Jadi di sini sudah berubah. Nah, barulah setelah proses ini kita bisa melakukan visualisasi data menggunakan Tableau. Nah, Tableau ini ada versi apa namanya versi update ya, jadi kayak semacam upload gitu ya. Versi uploadnya sama versi ini lokal, gitu. Bisa diinstal di lokal bisa. Nah, di Tableau ini nanti kita kliknya langsung klik gitu ya, klik office itu. Kemudian kita sambungkan ke konektor. Di sini kita bisa pakai link gitu, ada yang pakai link, ada yang ke Google Drive. Nah, di sini ada ya, kemudian kita open ya, kita connect. Nah, maka di sini kita bisa langsung menggunakan datanya ya untuk kebutuhan visualisasi. Nah, di sini ada titik berita, ada tanggal berita juga gitu ya. Nah, kita bisa melakukan visualisasi yang tinggal drag and drop aja. Nah, seperti ini kan berarti kita tinggal drag and drop, kemudian kita bisa membesarkan ukurannya gitu ya. Dan kita bisa membuat sebuah dashboard. Nah, di sini kita bisa select dashboard-nya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi dari enaknya pakai AdBlue ini kita bisa mengolah data masing-masing kemudian membuat dashboard. Nah, terus seperti ini. Dan hasilnya nanti bisa kita gunakan aktivitas kita misalkan seperti tadi ya ada yang bentuknya itu apa namanya bulat-bulatan gitu ya, ada yang bentuknya itu santai, ada yang bentuknya lain-lain gitu. Di sini terdapat pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan, ada bentuknya itu panjang gitu ya, ada banyak bentuknya. Nah, nanti kalau mau di-publish, nanti tinggal klik publish gitu ya. Jadi di tab new versi cloud ini kita bisa membuat sebuah portofolio gitu ya, mengenai kemampuan-kemampuan pemanfaatan visualisasi data yang kita miliki untuk di-publish gitu ya, untuk di-publish dan dinikmati oleh pengguna data, seperti itu. Ya, mungkin demikian, sedikit pemaparan saya sekaligus, sedikit berbagi mengenai praktek untuk melakukan web scraping. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita ada kuis terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Linknya akan di-share pada chat sebentar. Linknya sudah saya share di chat Zoom ya Bapak Ibu. Joinmyquiz.com untuk enter join code-nya 71791110. Baik, kita kuis dulu ya Bapak Ibu selama 15 menit. Nanti kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab.
Baik, 1 menit lagi akan kita tutup, Bapak Ibu. Bagaimana Mas Agus, apa kita sudah mendapatkan pemenang? Iya, sudah jam 3. Oke, selamat kepada Ibu Rinda Fitriani dari Kabupaten Blitar, salah Kota Blitar ya, 3572. Iya, baik. Bapak Agung Prasetyo dan Ibu Ani Setiorini dari Bapak Agung dari Kabupaten mana? Tujuh enam ya, dari Kota Mojokerto, dan Ibu Anis 3572 Blitar. Oh, ada 2 Blitar ya. Berarti dari Kota Blitar dan Kota Mojokerto. Kami ucapkan selamat, yang selanjutnya akan mendapatkan poin ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki ke sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, kami persilakan. Siapa yang Mbak Aris, saya nggak nanya. Oh, enggak, monggo Pak. Cuma saya sangat apresiasi dengan Mas Ade. Luar biasa yang disampaikan. Mungkin kita perlu belajar lebih jauh. Saya juga pengen nanti pengen tahu lebih jauh. Ternyata banyak hal yang disampaikan itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya baru tahu bahwa ternyata banyak hal yang kita cari selama ini itu ada di dalam acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di kabupaten kota itu juga dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dan mungkin ya ini juga tidak bisa selesai dalam
waktu sekarang. Kalaupun nanti perlu dilanjutkan kembali di sesi yang lain, saya rasa juga sangat sangat bagus ya. Ya, salut saya. Keren. Terima kasih Bapak Zulkifli. Ya memang keren sekali ya bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu tentang coding R ya. Lalu kita bisa manfaatkan untuk kegiatan BPS ke depannya. Baik Bapak Ibu, bagaimana, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin sekedar sharing mungkin tentang pengalaman mengoding? Izin Mbak Ari. Monggo Mas Gugus, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ari. Sebelumnya terima kasih Mas Joko sudah terkenal dengan ini ya, penulis Mas Joko ya. Terima kasih sudah berbagi dengan kami Mas, infonya sangat bermanfaat ya, terutama kita sebagai statistisi untuk membuat fenomena-fenomena yang mungkin tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak scraping ya dari data-data atau istilahnya big data. Mungkin untuk saran selanjutnya bisa dibikin wadah atau forum Mas untuk sharing lanjutan terkait teknis ya. Sebenarnya pengen banyak banget belajar dan mungkin waktunya nggak cukup kalau di sini. Mohon difasilitasi untuk kami mungkin di kabupaten kota untuk bisa belajar karena sangat bermanfaat untuk tim manapun ya, terutama tim teknis. Kemudian terkait teknis mungkin izin bertanya tentang Tableau, Mas. Ini mungkin yang lebih mudah dipahami karena tinggal drop and drag gitu ya tadi disampaikan. Izin bertanya di Tableau itu ada Tableau public dan yang non public ya, Mas. Itu bedanya apa nggih? Kemudian pernah sekilas tahu tentang Tableau public, apakah project yang kita bikin itu bisa langsung kita ekspor gitu ya? Karena kok infonya itu harus di-save di Tableau public ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Joko tadi. Jadi mungkin bisa sharing di Tableau-nya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Gugus. Kami persilakan Pak Joko, Bapak Joko Ade untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Uus atas pertanyaannya. Ya, sangat bagus sekali. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ya, jadi perbedaan antara tab menu public sama tab menu cloud ya Mas ya. Jadi apa public istilahnya tab menu public atau cloud dan tab menu yang bersifat lokal gitu ya. Jadi bedanya ya di instalasinya gitu. Jadi kalau lokal berarti kita harus instalasi di perangkat kita, device kita, laptop gitu ya, untuk bisa digunakan. Tapi kalau tab menu public atau cloud ini dia versi cloud, jadi ketika kita sudah daftar pakai akun Gmail itu kita bisa membuat visualisasi sekaligus portofolio di sana gitu Mas. Jadi ketika kita memerlukan sejumlah histori atau sejumlah hasil karya kita itu sewaktu-waktu kita bisa langsung masuk tanpa harus melalui device misalkan laptop gitu ya. Jadi kita bisa sharing juga misalkan kalau yang kerja di perusahaan gitu ya, itu perusahaan sewaktu-waktu pimpinan itu minta progres seperti apa gitu. Nah itu kita bisa
mengaksesnya secara online gitu. Kita tidak perlu melihat atau menghidupkan aplikasi di lokal. Itu aja sih Mas. Tapi untuk fungsinya mirip-mirip gitu ya. Ya mungkin perbedaannya ketika kita menggunakan yang versi Pro ya pastinya secara kapasitas, secara performa nanti ada bedanya gitu Mas. Cuman tadi ya jadi ketika eee, kita memerlukan visualisasi tersebut sewaktu-waktu kita langsung aja akses. Mungkin itu Mas sedikit jawaban saya. Terima kasih Mas Joko atas sharingnya. Terima kasih Mas Gugus dan Mas Joko. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin sekedar sharing tentang pengalaman mengoding atau pengalaman menggunakan aplikasi yang sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Saya itu pengen nanya Mas Joko, tapi nggak ngerti. Jadi karena saya nggak ngerti, nanti saya panggil aja ke sini, biar ngerti. Nanti ibaratnya kuliah ulang saya, karena nggak paham. Oke, Siap. ya udah. Ada pertanyaan di Oke, chat Mbak. Mas Ya udah. Jejo? Saya mau tanya itu sih. Oh enggak, siapa? Oh mohon maaf, siapa? Oh baik, kita lanjutkan ke pertanyaan di chat dulu ya. Yang pertama dari Mbak Uswatun, untuk pemula apakah ada rekomendasi belajar scraping Mas Joko? Lalu yang kedua dari Ibu Nuha, izin bertanya jika scraping tapi struktur webnya berbeda, yang beda di sintaksnya, yang beda di sintaksnya yang mana nggih Mas Joko? Yang perlu diubah. Baik, kami persilakan kepada Mas Cucu untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Uswatun ya, apakah ada rekomendasi belajar scraping ya? Banyak Mbak, jadi sekarang banyak buku-buku ya, termasuk apa namanya, tutorial di YouTube itu banyak gitu. Kalau kita misalkan pengen belajar web scraping, termasuk crawling gitu, ada banyak tutorial di sana, termasuk di blog-blog ya, website gitu. Itu sudah banyak berkeliaran gitu ya. Tinggal kita sebenarnya mau mempelajarinya dan mendalaminya atau nanti-nanti aja gitu. Nah yang jelas untuk apa namanya sumber belajarnya itu sangat melimpah sekali, tinggal kita menyelami internet aja sebenarnya. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Nuha ya, kita swiping tapi sebetulnya webnya berbeda. Ya,
Iya, tantangan dari website itu karena setiap situs itu struktur struktur HTML-nya itu biasanya berbeda. Jadi kita harus pandai-pandai ini apa namanya ya, belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman. Jadi kita mencoba-coba gitu. Nah, awalnya saya juga sama gitu ya. Jadi sebagai pemula mungkin ketika kita menghadapi 2 situs yang berbeda, itu kita pasti kebingungan untuk eee, mencari bagaimana caranya untuk bisa memperoleh, mengakuisisi data, yang ada gitu melalui scripting atau crawling gitu. Jadi pasti berbeda. Mungkin untuk yang awal-awal ya kita memerlukan, aktivasi beberapa package ya, beberapa library tadi, kemudian, eee, apa namanya, kita perlu untuk, membuat atau mentransformasi hasilnya ke dalam data frame ya tadi. Nah itu umum, itu standarnya. Jadi insyaallah untuk yang hal-hal seperti itu tidak ada perbedaan untuk situs-situs yang lain gitu. Tetapi untuk yang pengambilan, informasi notes ya, pengambilan informasi notes, dari, situs-situs yang berbeda, pasti berbeda itu. Mungkin itu, sedikit, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yojo. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya Mbak Ari. Monggo, Bapak Arditian Purbo nggih. Dari Sampang nggih. Monggo Ya, Bapak. terima kasih. Sangat luar biasa paparan dari Bapak Ade. Ini Pak, saya juga pernah dulu apa namanya tesis saya tentang forecasting gold dengan menggunakan metode hybrid machine learning. Nah, tapi saya belum pernah langsung memakai Tableau untuk data visualization. Nah, itu apakah kita ketika forecasting harga emas misalkan, kita bisa langsung menuju ke Tableau, Pak, tanpa melalui ekspor ke spreadsheet. Mungkin itu dulu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arditian. Kami persilakan Mas Jojo untuk menjawab. Baik, saya akan, mencoba untuk menjawab ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Di Tableau sendiri itu ada fasilitas namanya analysis. Jadi di sana itu seperti halnya aplikasi-aplikasi pengolah dan analisis data lainnya yang pernah kita gunakan, itu juga menyediakan, fasilitas forecasting gitu Mas. Hanya saja di sana itu kalau tidak salah ya, jadi saya pernah pakai cuman sedikit, lupa nih karena tidak, biasa gitu ya. Itu ada, ini selang intervalnya gitu, jadi nanti muncul selang intervalnya. Jadi selain apa namanya, selain point estimation juga ada range estimation gitu ya, ada, selang interval dari hasil proyeksi hasil, prediksinya gitu ya. Jadi kayak semacam, lower bound sama upper bound-nya itu ada. Jadi seperti itu. Jadi di Tableau juga ada fasilitas seperti itu. Untuk, misalkan data-data runtun waktu ya atau time series itu, Tableau juga mengakomodir, fungsi-fungsi untuk memprediksi atau memproyeksi atau peramalan. Mungkin itu Mas, jawaban saya. Terima kasih banyak
Pak Ade. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di chat Zoom ya. Dari Bapak Indra Dwi dari Dompu. Bagaimana cara kita mengetahui suatu website itu boleh di-scraping karena mungkin website tersebut bisa di-scrap tapi si pemilik website tidak berkenan. Terima kasih. Kami persilakan Mas Jojo. Baik, saya ingin share screen sebentar lagi, Mbak. Ya, Oh, monggo, monggo. oke. Ya, jadi seperti ini untuk jawaban dari masyarakat ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kapan kita tahu suatu situs itu boleh di-scrap atau tidak. Misalkan di detik ya, detik.com gitu. Di detik.com itu kita bisa mengetahui. Nah, ini salah satu contoh saja. Kita bisa mengetahui detik.com itu bisa di-scrap, boleh di-scrap atau tidak gitu ya. Tapi sepertinya ada miss gitu. Jadi dalam scraping atau cloning itu memang ada kode etiknya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kayak semacam permisi gitu, permisi. Nah, kita bisa menambahkan ini robot.txt gitu. Jadi nama situsnya apa, kemudian /robots.txt. Ketika kita enter, di situ ada beberapa informasi yang menyatakan ya, dia bisa di-scrap atau tidak gitu. Nah, inilah beberapa informasi yang memberitahu kita bahwa informasi yang ada dalam situs itu boleh di-scrap, bisa di-scrap atau tidak, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jojo. Iya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Bapak Emil, yaitu kami persilakan. Bapak Emil dari, oh Pak Emil, dari Trenggalek, monggo Pak Emil. Aduh. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum Mas Joko. Gini, jadi saya pernah beli bukunya Mas Joko ya. Tapi ternyata saya baca-baca nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi mungkin orang jadul ya. Jadi ilmu saya ternyata nggak nutut di situ. Saya coba-coba ternyata nggak pernah berhasil. Terus gini Mas Joko. Jadi kami ini di kabupaten kan sering kita harus nyari bahan untuk kita sering diminta oleh Pemkab, diminta untuk memberikan materi, kemudian membaca indikator, interpretasi, kemudian menyampaikan fenomenanya. Nah, apa yang dilakukan Mas Joko itu keren banget, Bang. Keren banget dan kami butuh itu. Sementara kami ini kan tidak punya sumber daya yang bisa seperti itu. Nah, bisa nggak provinsi ini memfasilitasi hal-hal yang demikian? Seperti tadi kan sudah di-share terkait beberapa yang disampaikan Mas Joko kayak SID fenomena PDRB Provinsi Kabupaten Kota, SID Loker Jatim yang di situ ya semoga sama Mas Joko tidak ditutup ya, itu bisa kami akses. Artinya kami pun bisa menambah ada tambahan fenomena, tambahan wawasan terkait banyak indikator yang tiap tahun paling tidak setahun sekali itu kita sampaikan kepada stakeholder. Jadi ada sharing semacam ya seperti tadi itu yang dalam bentuk
yang SID tadi yang di-share itu. Gitu, Mas Joko. Mungkin mumpung ada Pak Jul juga tadi, kalau itu bisa di-share ke kabupaten kota akan jauh lebih baik. Karena keterbatasan SDM yang kita miliki. Saya kira itu, Mas Joko, matur nuwun, keren. Baik, terima kasih Pak Emil. Mas Joko, monggo. Baik, terima kasih Pak atas apa namanya supportnya gitu ya. Ya, jadi memang apa namanya sejauh ini untuk keperluan teman-teman di PPS sendiri memang secara praktik ha- yang saya share itu setiap triwulan adalah data pendukung PDRB ya berupa fenomena-fenomena baik dari berita maupun dari eh, situs-situs pemerintah gitu ya. Jadi ada juga yang dari situs-situs pemerintah juga saya sharing ke teman-teman sebagai apa sebagai alat pendukung gitu ya karena sejauh ini ketika kita melihat official statistik gitu, pemerintah pengambil kebijakan biasanya menanyakan apa alasannya gitu ya ketika naik itu ada fenomena apa gitu ya. Nah, dan itu kita karena ada keterbatasan baik biaya, tenaga, dan waktu, ya tentulah media itulah yang paling dekat dengan kita saat ini. Makanya saya apa namanya untuk meningkatkan kualitas dari informasi yang disediakan oleh media, tentu mungkin ya ini gambaran ke depan BPS perlu melakukan ini ya, melakukan kayak semacam eh, pembinaan statistik ke media gitu. Jadi mereka juga berita-beritanya itu akan berkualitas dan akan sangat membantu gitu ya. Apa, hasil-hasil official statistik BPS gitu. Dan kalau untuk dapat di-sharing ke kabupaten kota itu insyaallah saya berikan Pak, aksesnya. Sejauh ini memang untuk keperluan provinsi gitu. Tapi kalau misalkan ada permintaan nanti akan saya share untuk informasi berita-berita fenomena yang telah saya peroleh dari berbagai media. Itu Bapak. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi? Oke, baik. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi ya, mari kita cukupkan saja acara sesi pemaparan materi pada kali ini. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara media aktualisasi diri episode 3 dengan tema menggali data, memperkaya fakta. Kami selaku panitia mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Lalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Bapak Ibu mohon izin saya tutup Zoom-nya ya dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Terima kasih.